kuatkan lagi bagaimana penguatannya berpusat pada siswa. Nah, ini dibuat model dan media pembelajaran yang seharusnya memang sudah dalam pola pelaksanaan kesehariannya adalah nilai-nilai Pancasila yang dan Pancasila tadi, bagaimana kita harus memberikan hal-hal yang positif kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa pada kami guru PPKN dalam komunitas PPKN Kota Palembang. Di sini kami bersama-sama dengan Ibu Kabid GTK, yaitu Ibu Sutriana SPD MSI, kemudian Pak Bunyamin SPD MSI, selanjutnya Ibu Komarja SPD MM. Ya, kita di sini ada teman-teman kita, yaitu guru PPKN yang juga kumpul di sini dalam rangka ingin mengetahui bagaimana Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, peranan guru PPKN, dan dikaitkan kepada kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, Bapak Ibu hebat sekalian, di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana Bu dari Dinas Pendidikan memposisikan guru-guru PPKN ini untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Sementara di sini kita sedang menggalakkan Merdeka Belajar tentang pendidikan pelajar Pancasila. Baik Ibu, silakan. Terima kasih Bu Raisa. Terkait dengan kebijakan itu, maka Dinas Pendidikan Kota Palembang, saya mewakili kepala dinas ini, Bapak Haji Masudi SPDM, beliau sangat konsen dan sangat apresiasi kebijakan pusat, di mana kita sudah ada komunitas penggerak Kota Palembang dan sudah ada komunitas sekolah penggerak Kota Palembang. Maka Dinas Pendidikan mempunyai suatu kebijakan memperkuat komunitas. Melalui komunitas ini kebijakan disampaikan sehingga peran dari komunitas guru, terutama guru PKN, yaitu ada perannya meningkatkan kualitas dan menguatkan kompetensi guru PKN. Dengan cara apa? Nah, kami mohonkan kepada para pengawas untuk membimbing, melatih, menggerakkan para guru sehingga mereka bisa melaksanakan perannya sebagai fasilitator di sekolah untuk profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai yang akan ditanamkan di situ adalah satu, beriman dan bertakwa. Ini sudah lama Pak, dari kurikulum Merdeka, kurikulum K13, KBK, kurikulum KTSP, ini sudah kita tanamkan. Nah, kita kuatkan lagi bagaimana penguatannya berpusat pada siswa. Nah, ini dibuat model dan media pembelajaran. Nah, di sini kita mengalami banyak sekali kendala-kendala dalam mengembangkan diri. Mungkin di sini selaku komunitas PPKN, di sini kami memfasilitasi guru-guru PPKN untuk menuju hal itu, menuju bahwa guru PPKN harus punya daya lebih. Tetapi kami mengalami banyak sekali kendala-kendala, yaitu mungkin adanya sering sekali kendala ketika ingin ada pertemuan itu sering terjadi tidak diizinkan atau gimana seperti itu Bu. Mungkin mohon minta
saran atau gimana caranya biar kami tidak mengalami hambatan seperti itu. Oke, terima kasih. Komunitas MGMP ini sudah dibuat SK oleh kepala dinas. Dalam ADART sudah ada ya. Tujuan, manfaat, sampai ke rencana kegiatan. Maka dalam melaksanakan suatu kebijakan, mengumpulkan kawan, mengundang kawan, sesuaikan dengan program tadi. Kalau di program itu bersurat kepada kepala dinas akan menugaskan guru-guru tadi. Makanya ditugaskan oleh dinas sesuai kami inginkan. Maka program tadi, ya, kendala di sini adalah sumber daya manusia itu yang masih kurang, ya, kurang kesadaran, kurang keinginan. Kenapa? Merasa zona nyaman. Ya, zona nyaman. Kita tahu bahwa guru harus masuk SIM PKB. Akan ditautkan kepada akun belajar.go.id. Ini sebenarnya secara langsung pemerintah sudah mengikat, sudah dikunci harus ikut. Nah, yang sudah dikunci, siapa yang tidak ikut di dalam komunitas, maka ketua komunitas bisa mengeluarkan di SIM PKB. Nah, ini salah satu. Maka tadi untuk menguatkan kendala kepala sekolah tidak mengizinkan, guru tidak mau pergi, maka silakan sebelum melakukan kegiatan bersurat kepada kepala dinas untuk memohon ditugaskan kepala dinas itu. Baik Ibu, sekarang ini kan masih pemikiran dari kita teman-teman guru bahwa masih level kayaknya kita ini masih levelnya kewajiban. Jadi sebatas kewajiban, mungkin Pak Ben ya, masih sebatas kewajiban. Jadi kalau mau ngurus ada SIM PKB komunitas baru mau masuk ke dalam komunitas. Kalau sementara ini belum ada, mungkin Bu Komaria, belum ada kesadaran dari semua teman-teman guru PPKN ini bahwa ada kemanfaatan di sini, bahwa kemanfaatan dari komunitas MGMP ini untuk pengembangan diri selain dari kewajiban kalau tidak masuk dalam SIM PKB komunitas tidak bisa ini itu. Kalau kemudian akan lupa password, lupa baru bertanya, baru berkomunikasi. Kalau tidak itu tidak mau berkomunikasi, baru heboh. Nah, bagaimana kira-kira Ibu Bapak sekalian, saya ini selaku ketua hangat dari teman-teman kita guru PPKN untuk merasa bahwa komunitas PPKN ini kegiatan MGMP ini betul-betul ada manfaatnya bagi mereka. Nah, ini merasa kesulitan di sini hanya baru sebatas kewajiban. Nah, di sini mengalami kesulitan kami ini. Bagaimana? Oke. Ya, jadi mereka ini berpihak ya bahwa melo MGMP ini masih sebatas kewajiban, bukan kesadaran. Bapak Ibu guru PKN Kota Palembang khususnya dan Indonesia pada umumnya, saya berpesan kepada pengurus, kalau masih berpacu pada kewajiban, maka orang banyak melanggar kewajiban. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, maka orang tidak akan lagi mencari, dia akan dengan sendirinya. Untuk itu kepada pengurus, silakan buat sesuatu yang menarik dan bermanfaat langsung pada kegiatan. Saya berpesan kepada pengurus untuk mengabdikan dirinya kepada organisasi itu, sehingga orang tadi tidak lagi melakukan kewajiban, tapi sudah mau sadar sendiri. Buatlah program yang langsung berkenaan dengan yang dibutuhkan. Pertama,
kalau kamu belajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, buatlah dulu nilai utama kerangka pembelajaran itu, sehingga guru itu datang dia akan membayangkan sekolah. Itu yang kita lakukan. Artinya apa, Pak Ben? Buat kegiatan bibliotek atau workshop. Workshop. Jadi di dalam kegiatan kamu workshop. Kalau workshop itu ada kertas kerja setelah kegiatan, nah ini hasil. Awal ke sekolah, Opel Pancasila, dinding tempel, dinding tempel galau, atau masuk di kelas ini yang dibuat. Jadi metode pembelajaran dirubah. Jadi kegiatan menarik. Di dalam kegiatan MGMP ini kegiatan yang menarik. Ya, usah nak materi baik. Kalau materi itu carilah dewek kau. Tapi yang menarik karena apa? Karena di sini berbagi pengalaman dan berbagi peran. Nah, pengalaman inilah dibuatkan di dalam kegiatan kami. Buat kegiatan yang masuk ke sini. Jangan buat perangkat pembelajaran 30 udah datang. Tapi kalau kamu mau buat materi pembelajaran yang apa yang itu, nah itu jadi buat kegiatan yang menarik supaya organisasi ini jalan. Tapi kalau kamu hanya sebatas normatif saja, insya Allah ditinggalkan oleh ya meninggalkan total. Maka jadilah kamu sebagai inovator. Ibu, jadi intinya yaitu membuat kegiatan program kerja yang menuju kebutuhan dari teman-teman, yang sehingga dapat memicu teman-teman untuk datang di kegiatan MGMP. Jadi membuat sesuatu baru yang inovasi. Nah, di sini mungkin saya pun mungkin mengalami kesulitan juga. Nah, ini mungkin Pak Ben bisa menambahkan untuk bagaimana caranya kami ini pengurus MGMP bisa membuat sesuatu yang menarik atau bagaimana sehingga dapat merangkul dari teman-teman MGMP untuk lebih aktif lagi. Ya, kita harapkan ini dapat membuahkan suatu kegiatan yang positif, khususnya untuk teman-teman di MGMP. Kalau secara pribadi sebagai pengawas juga bukan membanggakan, tetapi rasanya kelompok MGMP ini paling aktif. Dan Ibu Faiza cukup banyak memberikan program kegiatan yang walaupun tidak secara 100% secara keseluruhan diikuti oleh guru-guru PPKN, tapi kalau menurut penilaian saya bahwa guru-guru PPKN ini melalui MGMP sudah cukup dipandang oleh kawan-kawan lain di mata pelajaran lain. Dan kemudian berkaitan dengan kurikulum bebas, merdeka. Sebetulnya yang kita harapkan sebetulnya selama ini guru-guru benar-benar mengharapkan adanya memang kebebasan dan kemerdekaan. Tapi kadang-kadang apa yang dilaksanakan, diprogramkan oleh pemerintah kadang-kadang masih seperti seperti sapi yang kepalanya dilepas tapi buntutnya terikat. Seperti itu, Bu. Nah, misalnya dalam kegiatan bahwa guru MGMP ini supaya mereka aktif, ada kegiatan untuk membuat bersama-sama yang namanya rencana pembelajaran, program pembelajaran. Ini sudah dilaksanakan. Cuma kadang-kadang ada lagi yang membuat guru-guru kadang kecewa bahwa mereka tidak bisa mengumpulkan dari hasil kerja mereka itu sebagai bahan yang diterima di sekolah. Harus secara membuat sendiri, pribadi-pribadi. Padahal itu merupakan hasil kelompok. Harusnya kan rekayasanya paling-paling juga kita mengharapkan bahwa guru dengan hasil yang secara bersama-sama ini bedanya itu adalah pada kelas, pada jenjang, pada nama, pada sekolah, situasi dan kondisi di mana sekolah itu berada. Itu yang merupakan perbedaan-perbedaannya. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian berkaitan dengan bagaimana sih agar guru PPKN ini nampak beda
dalam menyikapi dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan program kurikulum yang kemudian kurikulum ini akan menciptakan profil Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Padahal guru PPKN ini dari SD dia sudah belajar Pancasila, SMP sudah belajar Pancasila, SMA, kuliah, artinya sudah khusus kepada memang nilai-nilai Pancasila yang seharusnya memang sudah dalam pola pelaksanaan kesehariannya adalah nilai-nilai Pancasila yang berjalan, yang tampil sebetulnya seperti itu. Inilah nilai-nilai Pancasila. Melihat seorang guru PPKN harusnya seperti itu. Jadi guru PPKN itu memang sudah merupakan figur yang dari dalam dan tampak keluarnya adalah nilai Pancasila. Jiwa Pancasila. Jadi bagaimana supaya kita bisa dipandang lebih dari guru penggerak yang katanya harus menciptakan pelajaran Pancasila seperti itu. Padahal memang guru PPKN ini sudah tujuannya, sudah nilainya, jadi implementasinya juga sudah harusnya ada di guru PPKN. Jadi jadilah guru PPKN di sekolah itu sebagai figur teladan dari guru-guru penggerak yang baru mau menciptakan profil pelajar Pancasila, tapi guru PKN sudah mengimplementasikan diri sebagai wujud pribadi Pancasila yang dapat mengimplementasikan pula kepada siswa-siswa di sekolah. Itu yang paling penting sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana program. Nah sekarang bahwa program MGMP itu memang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi program yang sekarang berjalan. Seperti yang dijelaskan Ibu Sutriani tadi, kenapa tidak membuat konten-konten. Kalau memang sudah zamannya kita ini pertemuan tidak lagi langsung face to face, ya, tidak lagi harus tatap muka misalnya dalam kegiatan MGMP, kenapa tidak kita manfaatkan seperti yang kata Ibu Sutriani tadi, kita manfaatkan Zoom, kita manfaatkan konten-konten yang resmi pemerintah dalam upaya untuk menggerakkan daripada kawan-kawan. Kemudian yang kedua juga seperti tadi bahwa tidak harus melulu pertemuan itu membahas materi yang guru sendiri sudah bosan muak. Kalau saya bilang bahwa guru itu adalah profesi yang dalam hidupnya selalu membuat persoalan, selalu membuat masalah. Kenapa? Hari ini membuat soal apa ya? Kan begitu kan? Hari ini pelajaran ini nanti buat persoalan apa ya? Buat soal maksudnya, bukan berarti bahwa guru itu penuh dengan persoalan, bukan. Tetapi dalam kehidupannya selalu hari ini buat soal semester, besok buat soal, artinya selalu terbayang membuat soal. Artinya sekarang tidak lagi harus membuat soal, guru itu harus adalah guru sekarang adalah guru yang memberikan solusi, bukan membuat persoalan. Jadi solusi-solusi yang ada di diri siswa itu jawabannya adalah di guru, terutama di guru PPKN. Nah kemudian kegiatan tadi bukan tidak harus monoton bertemu di ruang, bisa di alam terbuka, bisa bersama-sama melaksanakan kunjungan kerja. Tidak pernah kan guru PPKN ke ruang DPR misalnya kan, jangankan anak-anak guru PPKN dari tidak pernah barangkali sama-sama ke ruang DPR, kan bisa sama-sama aja. Salah satu adalah ini barangkali bisa menjadi daya tarik. Kemudian ya secara komunitas bisa sih kita memberikan penghargaan kepada kawan-kawan yang memang betul-betul ya berkompeten, memang kawan-kawan yang selalu aktif, kemudian memang menghasilkan sesuatu yang dapat ditiru oleh kawan-kawan guru PPKN juga guru-guru yang lain. Kenapa tidak berani kita memberikan mereka aspirasi penghargaan misalnya kepada guru PPKN? Itu saja barangkali Bu Mesa, ya kami pengawas selalu berusaha untuk ya membimbing, ya fungsi kami adalah membimbing, mengarahkan, ya mengajak dari rekan-rekan guru-guru PPKN agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kita menyimak dari apa yang Bapak katakan tadi mengenai Merdeka Belajar tadi, mengenai RPP. Sebetulnya pemerintah sudah memberikan kebebasan seperti itu, tapi mungkin datangnya dari guru sendiri itu Bapak. Gurunya sendiri mau terikat
nggak mau merdeka, dengan mengikat dengan mau mencontoh punya teman yang lalu. Sebetulnya di situ kan intinya merdeka belajar, silakan guru berinovasi, dimaksudnya seperti itu, silakan berinovasi, bukan bebas menyontoh punya teman. Nah seperti itu, jadi berinovasi. Sebetulnya RPP kan cuma istilahnya satu lembar itu kan hanya 3 intinya, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah cukup itu saja. Jadi silakan membuat inovasi, membuat mengikuti apa yang memang si guru itu mengerjakan. Misalnya metodenya apa, silakan masukkan di langkah-langkah itu saja. Jadi sebetulnya simple, tapi jadi yang membuat kita tidak merdeka adalah guru-guru itu sendiri. Lagi mungkin dari Bu Komarnya bagaimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dari semua yang telah disampaikan oleh kami Triana dan Bapak menambah peran kita sebagai guru PKN. Kalau sekarang bukan lagi guru PKN, tapi pendidikan Pancasila. Kenapa kita harus jangan lagi berubah ke menyebutkan PPKN, tapi harus sudah terbiasa untuk Pendidikan Pancasila. Artinya di dalam PPKN itu tadinya sudah berapa kali berganti, dari kemudian PMT, kemudian PPKN, balik ke PKN saja, lalu sekarang balik lagi ke PPKN dan kembali ke pendidikan Pancasila. Artinya apa? Pancasila di dalam hal ini adalah sebagai tolok ukur kita, sebagai pilar bagi bangsa Indonesia. Kalau kita sebagai guru PPKN atau guru pendidikan Pancasila itu artinya sekarang harus lebih menekankan kepada nilai-nilai daripada Pancasila. Sebagai peran kita sebagai guru pendidikan Pancasila, artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dan segala sesuatu yang kita sampaikan kepada siswa itu memang harus berdasar kepada Pancasila, harus tidak berpaling kepada Pancasila. Dari nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dari nilai-nilai kelima itu sudah terfokus pada kehidupan kita sehari-hari, di mana hal itu akan kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Artinya sekarang kita sebagai peran sebagai guru pendidikan Pancasila itu pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya kita sebagai pemimpin dalam melaksanakan pembelajaran itu memberikan contoh yang baik dulu dari kita sendiri. Ya. Kalau dari gurunya saja sudah tidak memberikan contoh sebagai seorang guru yang baik, sebagai guru yang sesuai dari pilar-pilar dari profil pelajar Pancasila tadi, bagaimana kita harus memberikan hal-hal yang positif kepada siswa. Lalu kedua, menggerakkan komunitas. Artinya kita dalam hal komunitas IGMP yang sekarang ini kita harus membuat inovasi baru supaya tidak menutup yang kita lakukan selama ini kan ya, sehingga diri itu menganggap bahwa pertemuan IGMP adalah membuat yang itu juga membuat RPP, membuat SPP dan lain sebagainya itulah. Jadi sekarang kita mencari inovasi yang baru, bagaimana supaya apa yang kita bahas dalam MBMP itu menjadi menarik dan bisa kita tuangkan pada siswa-siswa. Kemudian didorong kolaborasi dengan guru yang lain. Sebenarnya tujuan utama bagaimana kita membuat suatu hal yang kita sebagai guru pendidikan Pancasila ini menjadi contoh teladan dan menjadi sebagai peminat daripada guru-guru yang lain.
Nah, ini begini memang sempat bingung juga kita nih ibu sekalian bahwa kenapa sih PPKN, PKN, PMP berubah berkali-kali. Kalau mata lain kan tidak. Matematika dari kemarin, dari dulu zaman dulu tetap matematika, bahasa tetap bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap. Kenapa PPKN yang selalu berubah-ubah? Nah di situ sempat kemarin saya membuat sebuah penelitian mencari referensi. Kebanyakan menyatakan bahwa PPKN ini sebagai tempat pelampiasan pemerintah. Nah itu pelampiasan pemerintah berubah-ubah itu karena politik, korban politik. Nah maukah kita jadi guru PPKN jadi korban politik seperti itu? Mungkin menjadi pertanyaan dalam diri saya. Mungkin bagaimana menurut Bu Susiana? Terima kasih. Mari kita luruskan pemikiran yang negatif bahwa itu guru PKN kita sadar bahwa pendidikan Pancasila merupakan fondasi dasar landasan ide atau paling dasar. Kalau dikaitkan dengan politik ya tentu tata negara, kita belajar tata negara, berubah siklus pemerintahan kita harus berubah. Pada saat itu negara dalam keadaan dibuka oleh sekelompok orang oligarki, itu pasti berubah. Makanya disinilah kita menanamkan pemikiran bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila ini kepada kita semua ini harus menjadi fondasi dasar. Tidak boleh dimasukkan dalam politik, tapi itu adalah politik. Ya, itu ditanamkan. Boleh kita berubah nama, ujungnya tetap Pancasila. Ya, boleh bernama berubah. Pertama kita belajar civic jika bakal civic berubah Pancasila. Kemudian berubah pendidikan moral Pancasila. Kurikulum berubah kurikulum 75. Baru kurikulum KBK. Ya masih PKN dulu. Ya ini tahun 99. Ini perlu kita paham. Adanya amandemen ke-10 ke-4 masuknya bab 10 Undang-Undang 45 inilah merubah Pancasila tidak ada lagi dalam pelajaran. Karena apa? Sudah masuk itu tadi sistem pemerintahan itu berubah. Kita tetap kita pelajari pendidikan kewarganegaraan. Artinya apa Pak? Merubah pola kita dari kita selama ini Pancasila menjadi tidak individualis. Maka yang ditekankan warga negara. Dari situ ada hak asasi manusia. Nah ini Bu baru menyadarkan kita, maka berubah lagi menjadi PPKN yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Balik lagi sekarang pendidikan Pancasila, hilangkan kewarganegaraan. Karena kewarganegaraan ini kalau kita dikatakan dengan warga negara itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka kalau bicara dengan hak asasi manusia akan tidak sejalan dengan Pancasila menurut pandangan umum, padahal tidak. Pancasila itu sudah merangkum semua dari ketuhanan, kemanusiaan, kebersamaan, kemufakatan dan keadilan sosial itu sudah lengkap. Jadi Maisa dan kawan-kawan, kita sebagai guru PKN jangan berpikir negatif, tapi kita berpikir positif. Kita ikuti pada saat ini pemerintah yang ini ikuti. Ya, tidak ada yang berubah, semua sama. Pancasila tetap 5 sila, tidak ada berubah. Hanya saja mekanisme cara pembelajaran. Maka di kegiatan tadi selain yang disampaikan Pak Ferry, coba materi kamu itu tidak usah lagi materi, berbagi pengalaman guru PKN. Peran MGMP tadi bagi guru PKN itu sudah dirasakan ada manfaat yang mudah-mudahan tidak diwajibkan, tapi jadi keinginan ya, mudah-mudahan sukses MGMP PKN Kota Palembang, sukses dan semangat untuk menggerakkan untuk menjadi pemimpin pelajaran Kota Palembang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, semoga
guru-guru PPKN ini lebih bersemangat untuk menerapkan Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila, bukan hanya guru penggerak. Dan lebih baik lagi kalau semua guru PPKN ini ikut menjadi guru penggerak, walaupun tidak dalam bentuk ikut program masuk ke dalam guru penggerak, haruslah tetap bergerak. Itu saja dari kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sutriana, Duko, Pak Ben, dan teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat dan ada kelanjutannya, ada pertemuan berikutnya yang lebih info-info yang terbaru lagi dan lebih memacu kita untuk komunitas PPKN untuk lebih bersemangat bersatu untuk memajukan negeri ini. Semangat, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.